没想到还能出现你这般优秀的年轻人。敢问前辈名讳？您专程寻我。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilah gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Di episode sebelumnya, Xiaoyan akhirnya telah berhasil menyerap sub api terkuat. Setelah menyerap sub api terkuat dari api pemusnahan, kekuatan dalam tubuh Xiaoyan mengalami peningkatan signifikan. Proses penelanan tersebut tidak hanya memperkuat tubuh fisiknya, tetapi juga mempercepat kemajuan kultivasi Xiaoyan. Namun meski klon dewa asli miliknya telah berhasil menembus alam kuno, tubuh dewa asli Xiaoyan sendiri masih tertahan di batas alam dewa asli bintang 9. Kekuatan garis keturunannya belum cukup untuk menembus ke tingkat yang lebih tinggi, yakni alam leluhur. Jika garis keturunan tidak dapat ditingkatkan, maka kekuatan tubuh dewa asli akan mencapai batasnya dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Xiaoyan menyadari bahwa meskipun tubuh aslinya mengalami peningkatan, kekuatannya masih jauh jika dibandingkan dengan eksistensi di alam leluhur. Meskipun selama ini Xiaoyan lebih memusatkan perhatian pada kultivasi klon dewa asli, keberadaan klon tersebut justru mempercepat perkembangan tubuh asli melalui keberuntungan kultivasi yang diperoleh bersama. Setelah mendapat sub api, ukuran tubuh Xiaoyan yang semula menjulang hingga puluhan ribu kaki perlahan menyusut kembali ke ukuran normal. Namun Xiaoyan belum menaklukkan sub api tersebut sepenuhnya. Kini Xiaoyan berniat menjinakkannya dan memanfaatkannya sebagai kekuatan pribadi. Meski tidak memiliki keahlian khusus untuk menangani sub api sekuat itu, Xiaoyan memilih jalan konfrontatif. Xiaoyan memutuskan untuk menundukkan api tersebut dengan kekuatan mutlak yang bersumber dari tubuh aslinya. Dengan mengandalkan teknik rahasia pagoda pemurnian, Xiaoyan akhirnya berhasil menjinakkan sub api tersebut. Kemenangan ini membuatnya merenungkan kembali jalur kultivasi yang sedang ia tempuh. Xiaoyan telah mencapai langkah ketiga, yakni alam 9 sumber yang sebenarnya bukan batas mutlak. Setelah menembus tingkat tersebut, Xiaoyan merasakan bahwa masih ada peluang untuk melangkah lebih jauh. Xiaoyan seolah merasa ada sumber ke-10 yang tersembunyi dari tingkat tersebut. Jika Xiaoyan dapat memahami kekuatan aturan yang lebih dalam, maka membuka sumber ke-10 bukanlah hal yang mustahil. Kekuatan penghancur dari api yang Xiaoyan pelajari berasal dari hukum penghancuran yang terpatri dalam api itu sendiri. Jika Xiaoyan mampu memperoleh esensi dari kekuatan tersebut, Xiaoyan mungkin dapat memahami aturan penghancuran secara menyeluruh, yakni sebuah langkah penting untuk menciptakan sumber ke-10. Mata Xiaoyan pada akhirnya seketika berkedip dengan penuh keyakinan. Xiaoyan menyadari bahwa jalan menuju tingkat keempat tidak bisa dilalui dengan terburu-buru. Alam yang ditempuhnya saat ini merupakan peninggalan dari para tokoh kuat yang telah membuka jalur sebelumnya. Di baliknya terdapat belenggu yang menghalangi proses kemajuan. Jika ia mampu memecahkan belenggu itu, kekuatannya akan mengalami lompatan yang besar. Jalan menuju tingkat keempat perlahan mulai terbentang di hadapan Xiaoyan menjadi tujuan baru dalam perjalanan kultivasinya. Di sisi lain, para kultivator lain yang menyaksikan momen ketika Xiaoyan berhasil menelan dan menaklukkan sub api itu tampak terkejut dan cemas. Ketakutan terlihat jelas di wajah mereka. Tak satu pun dari mereka mampu mengutarakan sikap dengan jelas. Mereka menyadari bahwa untuk menembus medan angin kencang di hadapan mereka saja sudah mustahil, apalagi melanjutkan perjalanan lebih jauh. Jika mereka nekat, kematian akan menjadi satu-satunya hasil. Xiaoyan tidak menunjukkan niat membunuh kepada mereka. Namun dalam benaknya terbesit keraguan terhadap mereka yang mencoba masuk ke tingkat pertama. Mereka seolah belum siap menghadapi bahaya, sementara peluang untuk merebut api semakin menipis.
Meskipun begitu, beberapa dari mereka datang bukan untuk mendapatkan api penghancur atau api nirwana sepenuhnya. Mereka hanya ingin memperoleh seutas apinya yang merupakan sumber kekuatan yang mungkin dapat membuka jalan bagi seni alkemis yang telah lama stagnan. Menyadari hal ini, Xiaoyan pada akhirnya segera memahami maksud dan tujuan mereka. Tapi Xiaoyan juga tahu sesuatu yang lebih dalam. Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan asal dari area misterius ini, tepatnya di jantung api, adalah manifestasi dari api nomor 1 milik Dewa Shiku atau api nirwana. Dalam sekejap, Xiaoyan memperlihatkan kekuatan api tersebut dari telapak tangannya. Api itu mendesing keluar, mengacaukan kehampaan di sekitarnya seolah hendak menghancurkan seluruh eksistensi. Kekuatan destruktif yang terpancar dari api nirwana ini begitu besar, menyerupai binatang buas yang mengamuk. Raungan sunyinya menggetarkan ruang, menunjukkan bahwa begitu dilepaskan, api itu akan membumi hanguskan segala yang ada di sekitarnya. Para kultivator lain hanya bisa memandangi dengan pupil menyempit dan merasa ngeri melihat kekuatan yang tertahan oleh angin kencang sebelumnya kini dilepaskan dalam bentuk murninya. Setelah itu, Xiaoyan pun segera menarik kembali telapak tangannya. Ia tidak berniat menakut-nakuti dan hanya ingin memperingatkan mereka akan resiko yang mereka hadapi. Dengan hati-hati, Xiaoyan menyarankan agar mereka menghentikan perjalanan mereka sampai di sini. Ia memahami bahwa mereka telah membayar harga yang mahal untuk mencapai tempat ini, namun resiko yang lebih besar menanti di depan dan tidak semua layak untuk dilalui. Setelah menyampaikan niatnya untuk tidak memaksa, Xiaoyan langsung melesat pergi dan tubuhnya berubah menjadi pelangi panjang yang menyibak langit dan menghilang ke kejauhan. Saat angin kencang yang ditimbulkan oleh api pemusnahan perlahan mereda, ancaman mereka pun seketika sirna. Namun di balik keraguan yang melanda para pengamat itu, pelangi panjang kembali muncul di belakang mereka seolah menjadi sinyal bagi mereka yang menunggu kesempatan sejak lama. Tidak satu pun di antara mereka ingin tinggal dan tanpa ragu mereka ikut bergegas mengejar ke arah yang sama. Ternyata bukan hanya mereka yang mengincar peluang. Ketika Xiaoyan menyingkirkan angin pemusnahan dari jalurnya, para pemburu yang sebelumnya bersembunyi pun langsung menyerbu keluar secepat mungkin. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tampaknya telah mengintai sejak awal. Namun Xiaoyan telah lebih dulu menghilang dan di tengah gelegar guntur yang memekakan, Xiaoyan menelusuri ruang di sekitarnya dengan kecepatan luar binasa, bergerak seperti bayangan yang tak terjamah. Di bawah tekanan jiwa dari keadaan void, tidak ada ruang untuk menyembunyikan keberadaan. Segala bentuk aura menjadi begitu terang dan mudah dikenali. Xiaoyan segera menyadari adanya beberapa jejak aura yang berkumpul di satu titik. Semuanya berada pada tingkat kekuatan yang kurang lebih sama, berkisar di tingkat ketiga. Mereka tampak seperti sedang mengepung sesuatu yang berada di pusat wilayah ini. Jarak mereka ribuan kaki dari titik tersebut, namun dalam sekejap guntur menggelegar kembali menyambar tanah di bawah kaki Xiaoyan. Sosok Xiaoyan pun lenyap dari pandangan dan muncul kembali tepat di tempat di mana fluktuasi energi terasa paling kuat. Di hadapannya membentang sebuah tanah tandus yang hangus, terbakar terus-menerus oleh sisa-sisa kekuatan pemusnah. Ruang itu tampak seperti reruntuhan kuno, tempat di mana kehancuran telah merajalela namun perlahan mulai membentuk kembali keteraturan. Xiaoyan melayang di udara, menyembunyikan dirinya sepenuhnya dengan bantuan giok pelindung. Dengan kekuatan jiwa tingkat void, keberadaannya nyaris mustahil dilacak selama Xiaoyan tidak menginginkannya. Tanah di bawahnya telah hancur tak berbentuk dan dari retakan yang dalam menganga, magma tampak bergolak dengan amarah membara. Di antara arus magma itu tampak sosok-sosok hitam berkeliaran. Mereka berlari, mengejar dan terus memburu sesuatu dengan intensitas tinggi. Xiaoyan memperhatikan gerakan-gerakan itu dengan matanya yang tajam. Sosok-sosok tersebut bukan makhluk biasa, melainkan roh api yang bersemayam di dalam magma. Dengan cepat Xiaoyan mengenali bahwa roh-roh api itu sebenarnya adalah sub-api dari api pemusnah.
Sama halnya dengan angin pemusnah yang baru saja Xiaoyan kendalikan sebelumnya, keberadaan mereka mengandung potensi luar biasa. Kini rahasia itu telah diketahui oleh banyak orang dan itulah sebabnya tempat ini dipenuhi oleh pemburu dari berbagai penjuru. Namun tidak satupun di antara mereka yang benar-benar memiliki kemampuan untuk merebutnya secara langsung seperti apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Tampaknya kekuatan mereka benar-benar masih belum cukup untuk menaklukkan sub api. Sementara itu tatapan Xiaoyan beralih pada sekelompok individu yang sedang berada di bawah. Mereka tampak bukan berasal dari dunia sensi. Tidak satupun dari mereka memancarkan aura familiar bagi wilayah tersebut. Sejak Xiaoyan memasuki tempat ini, Xiaoyan belum merasakan kehadiran satupun individu kuat dari sensi. Hal ini membangkitkan kecurigaan dalam benak Xiaoyan. Xiaoyan bertanya-tanya apakah sensi memang tidak memiliki individu kuat atau sebenarnya ini adalah jebakan yang sengaja dirancang untuk menarik orang luar masuk. Kecurigaan Xiaoyan ini membuat Xiaoyan berpikir pada sosok sang ratu. Taktik semacam ini sangat mirip dengan permainan rumit yang sering dimainkan oleh perempuan itu. Sang ratu biasa membiarkan orang lain terseret ke dalam medan pertempuran untuk keuntungannya sendiri. Sambil terus mengamati, Xiaoyan menyadari bahwa orang-orang yang berkumpul itu berasal dari dunia yang berbeda-beda. Total ada 5 orang yang mengepung area tersebut. Namun hanya 2 di antara mereka yang benar-benar menonjol dan tampak seperti pemimpin dari kelompok tersebut. Tatapan Xiaoyan pun segera terpaku pada salah satu dari mereka. Sosok itu tampak seperti manusia, namun memiliki kulit merah tua yang tampak seperti diselimuti lapisan darah kental. Pemandangan itu memunculkan kembali kenangan lama dalam benak Xiaoyan. Kenangan itu saat Xiaoyan masih berada di benua Doki dan pertama kali mengambil inti api bumi teratai biru. Xiaoyan teringat klan Jin dan nama ini benar-benar seketika muncul di dalam pikiran Xiaoyan. Sebuah nama yang pernah ia kenal namun telah lama menghilang dari permukaan. Ia tidak menyangka masih ada keturunan dari klan itu yang mampu bertahan dan muncul di tempat seperti ini. Luka yang seperti koreng yang menutupi tubuh sosok dari klan Jin tampak jauh lebih kuat dan tahan terhadap panas ekstrim jika dibandingkan dengan makhluk lain di sekitar. Keunikan ras ini menarik perhatian banyak pihak termasuk Xiaoyan yang belum pernah mendengar keberadaan klan tersebut sebelumnya. Rambut dari anggota klan Jin tampak kering dan kasar namun ujung-ujungnya sesekali bergerak perlahan seperti tersapu angin tak kasat mata. Hal itu juga menimbulkan kilatan samar menyerupai percikan api yang nyaris tak terlihat. Xiaoyan memperhatikan anggota dari klan Jin yang melesat menuju lautan magma seakan tidak mempedulikan apapun selain tujuan mereka. Perilaku yang begitu diam dan langsung bertindak itu menimbulkan rasa jengkel di antara kelompok lain yang sedang menyaksikan. Namun meskipun begitu, mereka menyadari bahwa ras ini memang dikenal sebagai pemuja api sejati. Mereka dilahirkan untuk hidup dalam bara dan menjadikan api sebagai bagian dari kehidupan mereka. Kekuatan mereka tumbuh dari kobaran api yang justru menelan makhluk biasa. Selain dari sosok-sosok ini, Xiaoyan juga melihat sosok kadal raksasa dari jenis roh api yang muncul di bawah tanah yang retak. Ia menyemburkan lava dalam bentuk kipas api luas yang melahap segala sesuatu di hadapannya. Xiaoyan melihat 2 individu dari klan lain yang bernama klan Cinder. Keduanya tidak mundur sedikit pun saat menghadapi makhluk tersebut. Tubuh mereka yang terlatih dalam elemen panas tidak langsung rusak oleh semburan lava. Kedua sosok ini juga tidak saling berbicara. Tatapan mata mereka tampaknya cukup sebagai sinyal bagi mereka untuk kembali melancarkan serangan bersama terhadap kadal raksasa roh api tersebut. Meski berasal dari klan yang sama, komunikasi verbal tampaknya tidak lagi diperlukan. Mereka tampaknya telah terbiasa bertarung dengan cara seperti itu. Beberapa pengamat lain memilih untuk mempertahankan diri dan membiarkan kedua klan yakni klan Jin dan klan Cinder memimpin serangan. Seorang pria berpakaian merah dengan lengan bersilang di dada dan aura penuh wibawa mengamati situasi dengan penuh perhitungan. Pria itu memancarkan kekuatan jiwa yang luar binasa, menunjukkan bahwa ia merupakan seorang alkemis yang telah mencapai tingkat tertinggi dalam ranah kekuatan spiritual.
Xiaoyan yang berdiri tidak jauh dari sana mengetahui kekuatan jiwa dari sosok tersebut yang telah mencapai puncaknya. Namun saat pria itu berniat memanfaatkan situasi untuk keuntungannya sendiri, ia tidak menyadari bahwa sebuah bahaya tersembunyi sedang mengintainya dari belakang. Xiaoyan mengamati kadal raksasa roh api yang pada saat ini sedang bertempur. Meskipun makhluk itu mengandung benih api, kekuatannya tergolong lemah. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam benak Xiaoyan, apakah mungkin masih ada roh api lainnya yang serupa? Akhirnya tanpa banyak membuang waktu, Xiaoyan segera melepaskan kekuatan jiwa keadaan void miliknya. Dalam sekejap ia menangkap dua aura spiritual lainnya di tempat itu. Jika roh api raksasa itu terbentuk dari benih api, maka seharusnya setidaknya ada 5 entitas serupa. Namun saat ini hanya tersisa 3 dan tampaknya 2 lainnya telah musnah entah oleh siapa. Xiaoyan tidak lagi berminat menyelidiki lebih lanjut dan menyadari bahwa kekuatan mereka belum layak untuk dijadikan lawan. Xiaoyan melangkah maju, tubuhnya yang bersembunyi mulai mengembun dan memperlihatkan wujud fisiknya. Dalam sekejap mata, tanpa sempat disadari oleh pria berpakaian mewah itu, Xiaoyan telah muncul di sampingnya. 3 sosok dari kelompok pria tersebut seketika langsung tersentak. Ketiganya bergerak cepat dalam posisi bertahan saat menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan individu yang luar binasa. Mereka segera menyebutkan nama fraksi mereka dan mencoba menunjukkan asal serta pengaruhnya sebagai bagian dari alam Dewa 9 Surga. Mereka menyebutkan bahwa mereka berasal dari pavilion pil emas 9 putaran. Namun sebelum mereka sempat berbuat lebih jauh, Xiaoyan mengucapkan nama seorang yang tampak dikenali oleh sosok tersebut, yakni Hua Chan. Nama itu menimbulkan keheranan dan kegelisahan. Pria berpakaian mewah yang bernama King Wuya yang berdiri di tengah kelompok itu seketika terpaku. 2 orang lain di sampingnya membisikkan sesuatu di telinganya, menyebutkan bahwa Hua Chan adalah nama asli dari Dewa Jiuyang. Ia adalah salah satu figur penting di alam Dewa 9 Surga. Begitu pemahaman itu terbit di benaknya, King Wuya segera menoleh ke arah medan pertempuran. Matanya menangkap pemandangan mengejutkan. Tubuh kadal roh api raksasa itu melayang ke udara, terpental keluar dari lautan magma. Berdasarkan pengetahuan yang ia miliki, makhluk itu tidak akan pernah meninggalkan magma dengan sendirinya. Hal itu hanya bisa terjadi terkecuali ada kekuatan luar yang menendangnya keluar dari dasar lava. Kadal raksasa roh api melesat ke udara mencapai ketinggian 100 kaki dengan tubuh besarnya yang diliputi aura panas menyengat. Hanya makhluk dengan kekuatan luar biasa yang mampu melakukannya, dan pemandangan itu saja sudah cukup untuk mengguncang siapapun yang melihat. Namun sebelum situasi menjadi stabil, kilatan guntur seperti benang menyambar langit. Di ujung sambaran itu, sosok Xiaoyan juga tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi raksasa yang membentang sepanjang 10.000 kaki, menjulang di langit dan langsung melampaui tubuh besar kadal tersebut. Kekuatan pukulan yang dilancarkan oleh Xiaoyan turun dengan kekuatan dahsyat, bagaikan meteorit yang jatuh dari langit. Serangan itu bukan hanya besar, tetapi juga membawa tekanan yang luar biasa, menekan semua yang berada di sekitarnya hingga gemetar. Dentuman hebat pada saat ini juga seketika meledak di udara. Kadal raksasa roh api juga tidak sempat menghindar. Tubuhnya secara refleks menggulung menyusut seperti bola, mencoba meredam serangan. Tinju Xiaoyan juga seketika menghantam tepat di tengah tubuh makhluk tersebut. Namun pertahanannya begitu luar biasa hingga mampu menahan pukulan selevel dewa asli alam kuno. Itulah satu-satunya alasan mengapa makhluk itu masih hidup hingga saat ini. Pertahanannya yang hampir tak tertembus telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Namun kali ini tubuh besarnya kembali terpental ke langit, berubah menjadi bola raksasa dan menghantam permukaan magma dengan keras. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan langsung melesat ke bawah mengejar sosok tersebut. Selanjutnya Xiaoyan kembali menendangnya keluar dari magma dengan kekuatan yang sama. Serangan kedua dilancarkan dengan metode yang nyaris identik dengan sebelumnya. Namun kali ini dampak dari serangan Xiaoyan tampak berbeda. Kulit tebal yang membalut tubuh sang roh api mulai meledak. Armor alami itu retak dan pecah dengan suara bergemuruh.
Di balik celah-celah itu, semburan api meluap memancar dari tubuhnya dan membentuk gelombang kekuatan penghancur yang liar. Api ini bukanlah sembarang api. Setiap gumpalan yang terpancar membawa aturan kehancuran dan langsung menyasar ke arah Xiaoyan dengan kecepatan menakutkan. Sekilas tampak tak berbahaya, namun saat menyentuh tubuh Xiaoyan, ledakan kekuatan aturan langsung memakikan kehampaan yang berada di sekitar. Tubuh raksasa Xiaoyan juga seketika menghilang dalam sekejap. Xiaoyan kembali ke ukuran aslinya untuk menghindar dan berhasil lolos dari serangan langsung. Namun gumpalan api penghancur itu tidak lenyap begitu saja. Api itu terus menyapu ke segala arah, mengejar siapapun yang berada di sekitarnya. Serangan tersebut menciptakan gelombang krisis di antara para pengamat. Beberapa langsung mundur sejauh mungkin, menyadari bahwa serangan itu bisa menghancurkan siapapun yang tidak siap. Ledakan hebat akhirnya meledak di kejauhan, menciptakan tekanan mengerikan yang menyebar ke sekeliling. Meskipun tidak mengenai secara langsung, dampaknya tetap menghantam banyak orang. King Wuya dari pavilion Jiu yang Jindan terlempar mundur bersama dengan dua rekannya. Pakaian mereka koyak berkeping-keping, tubuh mereka terluka parah akibat gelombang kekuatan penghancur yang tak terkendali. Namun tidak semua memilih untuk menghindar dari serangan tersebut. Dua orang dengan luka koreng di tubuh mereka justru berdiri tegak menerima semburan api kehancuran dengan paksa dan mencoba menyerapnya. Bahkan Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terjekut melihat tindakan nekat itu. Sementara itu, tubuh Xiaoyan masih dilindungi oleh kilatan guntur yang hebat membuat api itu tidak mampu mengejarnya. Ia sama sekali tidak terluka dan pada saat itulah Xiaoyan mulai memahami kelemahan dari api tersebut. Meski api ini berada di peringkat pertama, memiliki kekuatan mengerikan dan membawa aturan penghancuran, ternyata masih ada celah di balik kekuatannya. Api itu membutuhkan waktu untuk melepaskan potensi penuhnya. Jika seseorang cukup cepat, serangan tersebut sebenarnya bisa dihindari. Dalam hati, Xiaoyan pada akhirnya menyusun strategi baru. Dunia ini memang tidak menyediakan kekuatan yang sempurna. Setiap kekuatan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun aturan dunia yang terukir dalam tubuh Xiaoyan bisa menutupi kelemahan tersebut. Jika Xiaoyan mengendalikan pergerakan musuhnya dan memastikan pukulan tepat sasaran, maka peluang untuk membunuh musuhnya akan meningkat drastis. Tanpa ragu lagi, pada akhirnya pukulan ketiga dilancarkan Xiaoyan. Xiaoyan kembali menerjang kadal raksasa roh api yang kini berada di ambang kehancuran. Dua serangan sebelumnya telah menghancurkan sebagian besar pertahanannya, dan jika pukulan ini tepat, maka kematiannya tidak dapat dihindari. Namun saat tubuh Xiaoyan melesat kembali ke medan tempur, dua kelompok lainnya juga bergerak. King Wuya bersama dengan timnya serta para pejuang dari klan Jin mulai mengunci pergerakan sang kadal raksasa. Mereka jelas tidak berniat membiarkan Xiaoyan mengklaim kemenangan ini sendirian. Rebutan untuk menghabisi kadal raksasa roh api pun pada akhirnya menjadi semakin sengit. Meskipun Xiaoyan telah memamerkan kekuatan luar biasa yang mengguncang langit dan bumi, lawan-lawannya tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Mereka tetap maju diliputi ambisi dan kegilaan yang membara. King Wuya yang berdiri di kejauhan tidak terburu-buru melancarkan serangan. Ia memilih menanti saat yang tepat, menunggu celah untuk merebut api pemusnahan yang menjadi incaran semua orang. Sementara itu, dua sosok dari klan Jin juga pada saat ini menunjukkan tekad baja. Sejak awal mereka tidak pernah berniat mundur, bahkan setelah didera luka-luka yang makin parah. Tubuh mereka tercabik-cabik, namun langkah mereka tetap mantap menyerbu kadal raksasa roh api dengan semangat membara. Bahkan kehadiran orang sekuat Xiaoyan tidak sanggup menyurutkan niat mereka. Namun Xiaoyan tentu tidak memberi ruang bagi mereka untuk bergerak bebas. Serangannya mengalir tanpa henti, membelah ruang dengan kecepatan guntur. Tubuhnya kembali membesar hingga mencapai puluhan ribu kaki, lalu tinjunya menggulung seperti gunung runtuh. Tinju Xiaoyan ini langsung diarahkan ke tubuh kadal raksasa roh api. Di sisi lain, dua anggota klan Jin justru memilih untuk tidak menghindar.
Api agung memancar dari tubuh mereka, mengalir mengikuti aturan dunia, membentuk sepasang tangan raksasa yang menyala-nyala. Kedua tangan itu meluncur ke arah kadal raksasa roh api, menyerap api pemusnahan yang membalut tubuhnya. Mereka dengan terang-terangan mencoba merebut kekuatan itu tepat di hadapan Xiaoyan. Melihat tindakan nekat tersebut, serangan Xiaoyan yang semula ditujukan pada sang kadal tiba-tiba berbelok. Tinju raksasa itu kini menghantam langsung ke arah dua sosok dari klan Jin. Xiaoyan benar-benar tidak ingin lagi menahan diri. Mereka telah menantang kesabarannya dan mencoba mengambil hak Xiaoyan, dan maka tidak ada belas kasihan lagi bagi mereka. Kedua sosok itu juga segera merasakan tekanan luar biasa yang menghancurkan ruang di sekeliling. Rasa krisis yang tajam menghantam jiwa mereka, membuat keduanya terpaksa mundur dengan cepat demi menyelamatkan nyawa mereka. Di tengah kekacauan itu, kadal raksasa roh api mencoba memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Namun Xiaoyan tidak membiarkan celah sekecil apapun. Begitu ia berhasil memukul mundur klan Jin, tangannya segera menjulur ke depan, membentuk telapak tangan raksasa yang seolah menggenggam matahari dan bulan. Dalam sekejap, telapak itu mengekang sang kadal, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Ledakan dahsyat menggema, dan dari pecahan tubuh kadal itu melayang segumpal api pemusnahan yang amat murni. Pemandangan ini seketika membuat kedua anggota klan Jin kembali menggila. Mereka menerjang ke depan memburu api tersebut tanpa memperhatikan bahaya yang mungkin menghadang. Sosok King Wuya yang telah lama menunggu juga akhirnya bergerak. Dengan kekuatan jiwa yang luar binasa, ia melesat seperti bayangan dan mengembunkan pedang jiwa tak terlihat yang menebas ke arah Xiaoyan. King Wuya tidak berencana menghabisi Xiaoyan secara langsung. Ia sadar akan kekuatan musuhnya dan hanya ingin mencuri api dengan cepat sebelum situasi menjadi lebih kacau. Namun sosoknya pada saat ini benar-benar telah salah menilai. Dalam hal kekuatan jiwa, Xiaoyan jauh lebih unggul daripadanya saat ini. Perbedaan kekuatan itu seperti jurang yang benar-benar tidak bisa diseberangi. Xiaoyan akhirnya membalas dengan teknik jiwa yang telah lama tidak Xiaoyan gunakan. Meski hanya sebuah jurus tingkat rendah, namun dengan kekuatan di tingkat void, efek dari teknik tersebut amat mengerikan. Serangan jiwa itu tidak hanya menyasar King Wuya, tetapi juga menyapu kedua anggota klan Jin sekaligus. 5 sosok yang terlibat dalam perebutan itu langsung membeku. Ketika tatapan mereka bertemu dengan gumpalan api, seolah mereka melihat mimpi buruk terbesar dalam hidup mereka. Ketakutan menyelimuti wajah mereka, dan tanpa ragu mereka semua memilih untuk mundur dengan panik, bahkan disertai pekikan ngeri yang menggema. Xiaoyan pun tidak menyia-nyiakan momentum ini. Xiaoyan melangkah ke depan dengan tenang, membuka mulut dan langsung menelan api tersebut ke dalam tubuhnya. Cahaya api itu lenyap dan berpindah sepenuhnya ke dalam tubuh Xiaoyan. Namun meskipun begitu, perjuangan Xiaoyan masih belum usai. Pada saat ini dari bawah kembali muncul gumpalan api. Xiaoyan bisa merasakannya meskipun tidak seberapa murni jika dibandingkan dengan sebelumnya. Api itu tampak seperti mengembun dan tercipta secara alami di tempat ini. Xiaoyan juga pada saat ini tidak lagi mempedulikan lawan-lawannya. Waktunya terlalu berharga untuk dihabiskan bersama dengan mereka. Dengan sapuan kekuatan jiwa yang meluas, Xiaoyan kembali menelusuri tempat itu mencari sumber api berikutnya. Meskipun Xiaoyan belum mengetahui pasti tujuan dari keberadaan api tersebut, tetapi ada satu hal yang jelas. Jika mereka semua memperebutkannya dengan begitu sengit, maka benda ini pasti memiliki nilai yang luar binasa. Dari penelusurannya terdeteksi 2 sumber api lainnya yang masih bersembunyi. Xiaoyan bisa merasakannya. Keduanya cukup sulit untuk dihancurkan, namun dengan kekuatannya yang kini mendekati puncak, Xiaoyan yakin mereka semua bisa ditundukkan dalam waktu sekejap.